pada pertemuan kali ini, kemarin kan kita sudah membahas mengenai persiapan data. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai data preparation atau persiapan data. Nah, untuk persiapan data ini sebenarnya dibagi 3 ya. Ada yang pertama menentukan objek atau bagaimana sih cara kita memilih data yang akan digunakan, kemudian bagaimana ketika kita membersihkan sebuah data dan mengkonstruksi sebuah data. Nah, di sini sudah saya rangkum untuk daftar isinya sendiri pada data preparation untuk menentukan objek. Nah, yang pertama di sini ya kita akan melakukan teknik perhitungan korelasi, di mana pertama kemarin sudah kita membahas mengenai teknik korelasi Pearson, kemudian kita juga akan membahas mengenai teknik korelasi Kendall, dan juga ada yang dinamakan sebagai teknik korelasi Superman. Namun yang paling sering digunakan untuk perhitungan teknik korelasi di sini yaitu merupakan teknik korelasi Pearson. Kemudian juga ada ya, kita juga bisa menggunakan beberapa teknik dalam pemilihan fitur. Misalnya kita akan menggunakan select k-base, kemudian regresi linear atau random forest, ini juga paling sering digunakan, kemudian XGBox sampai pada Boruta. Kemudian pada metodologi seleksi fitur biasanya kita akan menggunakan filter method atau embedded method ataukah wrapper method. Kemudian metodologi seleksi fitur juga dibagi menjadi 3 ya. Di sini ada seleksi univariat, biasanya kita menggunakan satu variabel dependen saja. Kemudian pentingnya fitur atau future importance, dan matriks korelasi dengan menggunakan tentunya ini ya heat map. Kemarin sudah kita pelajari cara membuat korelasi matriks dengan heat map. Nah, yang pertama ini mengenai seleksi fitur. Nah, biasanya ya atau seringkali kita tuh punya ratusan atau ribuan fitur dalam pembuatan fitur. Nah, namun ada biasanya masalah yang didapatkan pada saat ketika kita memiliki ratusan atau ribuan fitur tersebut. Yang pertama yaitu semakin banyaknya fitur yang kita miliki, maka semakin besar pula kemungkinan kita menyesuaikan diri dengan seterai dan validasinya. Nah, ini hal tersebut ini akan menyebabkan model akan bekerja lebih buruk dan mengeneralisasi ke data baru. Nah, kemudian juga yang kedua, semakin banyak fitur yang kita miliki, maka waktu yang kita butuhkan juga akan semakin lama untuk memilih atau melatih model yang akan dioptimalkan pada hiperparameter. Nah, kayak misalnya kalau misalnya kita punya banyak fitur, kalau misalnya banyak fitur itu pada pengujian modelnya itu akan semakin banyak. Nah, karena semakin banyak tentunya akan memakan waktu yang semakin lama. Kemudian untuk range nilai korelasi koefisien saya sudah jelaskan kemarin. Kemudian teknik perhitungan korelasi ini ya yang tadi korelasi Pearson. Jadi saya katakan dia paling sering digunakan. Kemudian data yang digunakan itu berupa tipe data numerik dan tidak berlaku untuk data tipe data ordinal. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pernah lihat grafik linear, dia mengukur linear data dengan asumsi bahwa datanya itu sudah terdistribusi normal. Jadi sebelum kita mengukur linear data, asumsi datanya sudah terdistribusi normal. Kemudian Kendall, korelasi Kendall dan Superman. Kemudian ini tadi ya teknik pemilihan fiturnya, kemudian metodologi seleksi fitur. Nah, untuk di sini kita akan melakukan seleksi univariat, di mana seleksi ini merupakan seleksi yang paling cepat dan paling sederhana juga yang didasarkan pada uji statistik univariat. Jadi ada yang namanya dengan uji statistik univariat, di mana uji statistik ini bergantung pada uji statistik chi-square ini ya, chi-square atau juga ANOVA. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai ANOVA. Kemudian di sini library yang akan kita gunakan seperti scikit-learn ya, kemudian juga library pandas, kemudian library NumPy. Kemudian karena kita akan menggunakan uji statistik dengan menggunakan chi-square, maka kita akan mengimport library scikit-learn sini dengan mengimport chi-square. Dan juga kita akan mengimport yang namanya select k-base, di mana kita akan memilih K yang paling terbaik di sini. Nah,
Kemudian setelah teman-teman kita mengimport dari seluruh library yang kita gunakan, maka selanjutnya kita akan memuat data, di mana data yang digunakan yaitu data train CSV. Di sini dia ekstensinya berupa saya lupa di sini ya, pokoknya dia CSV. Kemudian di sini data headnya, artinya kita mau melihat 5 data teratas. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi ini ya 5 data teratasnya, di mana datanya itu berupa 5 baris dengan 21 kolom. Jadi ada 21 kolom yang dimulai pada battery power sampai pada di sini price range dengan yang ditampilkan yaitu 5 baris data pertama, karena kita menggunakan fungsi data head. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan atau kita harus memilih data yang dibutuhkan. Jadi tidak semua ya data ketika kita melakukan ini data preparation, persiapan data, tidak semua data mentah itu kita butuhkan. Jadi biasanya ketika kita ingin menganalisis sebuah data, datanya itu kita harus pilih dulu. Jadi tidak semua data kita lakukan interpretasi, jadi hanya ada beberapa data yang kita interpretasikan dengan melihat bahwa data-data apa saja sih yang kita butuhkan. Nah, kemudian di sini kita membagi menjadi variabel dependen dengan independen, di mana X-nya di sini kita pilih mulai dari range 0, indeks 0 sampai pada indeks 20, di mana ini merupakan data independen kolomnya. Kemudian Y-nya itu merupakan data yang kita pilih dengan indeks 1, di mana ini merupakan target kolom atau price range. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan penerapan select KBS. Jadi ada ya tadi di sini seleksi fitur atau teknik fitur yang digunakan, yaitu ini teknik fitur ada namanya select KBS. Kemudian seleksi fitur yang digunakan itu seleksi univariate. Nah, kemudian di sini kita akan menerapkan select KBS untuk melakukan ekstraksi. Jadi data tersebut kita ekstraksi terlebih dahulu untuk menerapkan ini select KBS-nya. Nah, kemudian kita definisikan variabelnya yaitu base features-nya. Kemudian kita terapkan tadi yang fungsi select KBS pada library scikit-learn tadi yang sudah kita import dengan ini ya, fungsi pada select KBS. Kemudian di mana score functionnya itu kita gunakan ini ya, uji statistik dengan menggunakan chi-square dengan K yang ditentukan yaitu sama dengan 10. Nah, ini penentuan K-nya ini tergantung ya sama teman-teman sendiri, tapi kita akan menentukan di sini di mana K-nya sama dengan 10. Kemudian kita definisikan nama variabel baru yaitu fit, di mana fit ini merupakan nilai dari base features dengan menentukan X, Y-nya tadi, di mana X itu merupakan independent kolom dan Y-nya merupakan target kolom, di mana itu merupakan price range kita. Kemudian selanjutnya data score-nya ini kita akan melihat berupa data frame-nya dari fixed score-nya ini. Nah, kemudian def kolomnya sendiri kita akan melihat data frame dari X kolomnya. Nah, kemudian setelah itu karena ada dua ya data frame, kita akan menggabungkan dari dua data frame ini sehingga kita memiliki fungsi itu PD concat, di mana df kolom ini akan digabungkan dengan df score. Jadi df kolom ini akan digabungkan dengan df score dengan akses sama dengan 1. Kemudian future columns-nya di sini kita akan menggunakan kolom space dan kolom score, di mana di sini merupakan nama dari kolom dari data frame sendiri. Jadi ada dua yaitu space dengan score. Kemudian kita akan melihat, jadi kita print untuk feature skornya dengan ini ya, enlarge-nya 10, skornya yang ini kolomnya dengan melihat ini, artinya 10 base features-nya. Ketika ditampilkan maka ini yang terlihat bahwa
untuk spesifikasi bahwa RAM-nya sekian, PXH-nya sekian, baterai power sekian dengan skor sedemikian, sehingga ini yang merupakan 10 best feature terbaiknya. Nah, untuk ini ya, apalagi namanya maksud dari RAM PXH, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Yang ini ya, deskripsi dari variabel datasetnya. Nah, sebelumnya mungkin bisa kenapa? Oh ya, jadi saya sudah kirimkan ini ya untuk link dari ininya sudah saya up di Drive. Teman-teman kalau misal mau untuk, jadi ini ya ada 10 best feature terbaiknya akan ditampilkan dengan menggabungkan 2 kolom, di mana kolom yang akan digabungkan yaitu page dengan skor dikasih dengan skornya. Kemudian yang kedua yaitu voucher importance, di mana voucher importance ini mengacu pada kelas teknik yang menetapkan skor ke fitur input ke model prediktif yang menunjukkan bahwa importance ini relatif dari setiap fitur yang membuat prediksi. Jadi dia relatif pada fitur saat membuat prediksi. Nah, kemudian skor feature important ini dihitung dari sebuah masalah-masalah yang melibatkan prediksi nilai numerik. Jadi prediksi data yang akan dilakukan yaitu prediksi berbentuk nilai data tipe numerikal yang disebut juga sebagai regresi, dan masalah itu melibatkan prediksi label kelas yang disebut sebagai melibatkan tipe data numerik yang bisa juga disebut sebagai di sini ya regresi, jadi nilai-nilai numerik, dan juga masalahnya itu melibatkan pengklasifikasian. Jadi teman-teman mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar yang namanya regresi dan juga klasifikasi. Nah, untuk skor yang digunakan dari beberapa situasi dalam masalah pemodelan prediktif itu, yang pertama kita harus lebih memahami data, kemudian yang kedua lebih memahami model, dan juga kita harus mengurangi jumlah fitur input. Nah, kenapa harus mengurangi jumlah fitur input? Ya, itu tadi ada 2 masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Salah satu utamanya ketika kita melakukan pemilihan model atau pengaplikasian model itu akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita perlu mengurangi jumlah fitur input, dan kemudian juga skor untuk setiap fitur data bahwa bahwa semakin tinggi skor, maka semakin penting atau relevan fitur tersebut terhadap variabel output. Seperti yang tadi ini ya, semakin tinggi juga ini nilai datanya, maka semakin juga pada variabel outputnya. Kemudian di sini kita akan melakukan pengklasifikasian berbasis pohon atau tree based classifier. Di sini klasifikasinya jadi tree based, di mana penggunaan pengklasifikasian pohon Excel itu membutuhkan pengekstraksi 10 fitur teratas. Jadi makanya juga kita tadi menggunakan di sini makanya sampai dengan 10. Karena di sini juga pada bagian ini kita harus menggunakan atau mengekstraksi 10 fitur teratas pada sebuah kumpulan data. Nah, library yang kita gunakan itu sama seperti tadi. Ini hanya saja ini sama, cuman yang berbeda itu di bagian ini kita akan menggunakan library scalar, di mana kita akan mengimport ini. Di mana apalagi tadi pengklasifikasian yang gunakan dengan menggunakan tree classifier atau menggunakan pengklasifikasian berbasis pohon. Kemudian untuk matplotlib ini berupa visualisasi data kita nantinya. Nah, membuat datanya, jadi data yang digunakan sama seperti tadi, itu menggunakan data trend CSV.
Kemudian kita membagi data sama seperti tadi, di mana data independennya, kemudian target kolomnya kita itu sama dengan price range-nya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan ini klasifikasian dengan menggunakan pohon tree untuk mengekstraksi fiturnya. Nah, kita membuat nama variabel yaitu model. Kemudian kita terapkan fungsi yang tadi yang sudah kita input dengan library scalar. Kemudian juga model fit-nya yaitu x, y yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu variabel independen dan target kolomnya. Dan juga setelah itu kita akan print di mana model ini ya, model feature importance-nya yang melihat dari 10 pengklasifikasian. Jadi di mana 10 pengklasifikasian ini dilihat dari nilai teratas paling tinggi. Nah, kemudian setelah itu melakukan plot dari feature importance. Nah, jadi kita definisikan nama variabel baru yaitu fit importance, di mana di sini modelnya itu dengan menetapkan bahwa dia merupakan indeks kolom dan large-nya itu tadi sama seperti tadi yaitu 10, dan kita menggunakan plot di mana kitnya sama dengan bar, dan ketika kita plot show maka akan tampil sedemikian sehingga dapat kita lihat dari hasil ininya ya, kolomnya bahwa RAM itu memiliki nilai yang paling terbaik. Jadi dia termasuk pada klasifikasi feature importance paling terbaik yaitu berupa RAM. Kemudian masuk kepada spesifikasi ketiga yaitu matriks korelasi dengan menggunakan heatmap. Jadi matriks korelasi dengan heatmap ini di mana korelasinya itu menyatakan bahwa bagaimana sih fitur ini terkait satu sama lain, atau fitur-fitur atau variabel-variabel targetnya ini terkait satu sama lain. Kemudian juga korelasinya itu bisa positif dan juga bisa negatif. Ini tergantung kenaikan nilai suatu fiturnya atau penurunan nilai variabel targetnya. Kemudian menggunakan heatmap, di mana heatmap ini sangat sering digunakan misalnya untuk korelasi karena memudahkan kita mengidentifikasi fitur mana sih yang terkait dengan variabel target. Nah, kemudian sama seperti tadi untuk library-nya, kemudian kita menggunakan library tambahan yaitu Seaborn. Kemudian data yang sama dan juga pengklasifikasian independent kolom dan target kolomnya juga sama. Kemudian bagaimana ini mendapatkan korelasi dari setiap fitur dalam dataset. Jadi kita definisikan chormat ini yaitu data chor, artinya korelasi dari data ini dengan melihat dari top korelasi featuresnya yaitu chormat index. Nah, kemudian setelah kita definisikan untuk memperoleh korelasi dari setiap fitur dalam datasetnya ini, artinya dari setiap variabel data dari dataset itu mulai dari baterai sampai RAM ini kita cari nilai korelasinya. Nah, setelah itu kita akan memvisualisasikan korelasinya yaitu plot feature, di mana fit size-nya ini berupa ukuran 20x20, dan G-nya itu untuk variabel G kita gunakan tadi library savers yaitu fungsi SNS. Kemudian kita terapkan heatmap. Jadi heatmap ini merupakan materi sebelumnya juga, di mana variabel data untuk melihat top korelasi featuresnya, di mana kita akan melihat dari nilai korelasi dengan cepatnya itu ini ya, warna merah. Nah, dapat kita lihat jadi di sini semakin berwarna hijau korelasi warnanya ini semakin berwarna hijau, maka korelasinya tentunya di atas 0,05, artinya korelasinya kuat. Namun ketika dia semakin merah maka korelasinya juga tentunya akan semakin rendah. Nah, dapat kita lihat di sini pada hasil visualisasinya ini bagian RAM ya. RAM dengan price range itu memiliki korelasi yang sangat kuat yaitu 0,92, dengan juga ini sama seperti tadi price range dengan RAM, dia memiliki korelasi sebesar 0,92. Jadi heatmap ini sangat ya mempermudah kita untuk mengetahui
peta dari korelasi datanya seperti apa. Jadi sudah tampil sedemikian rupa sehingga tinggal kita lihat yang mana yang mendekati nilai yang paling berwarna hijau dan melihat juga nilainya berapa. Kalau satu-satu ini tentunya ya karena battery power dikorelasikan dengan battery power, otomatis nilai korelasinya tentunya 1. Atau blue dengan blue ya tentunya 1. Makanya di sini nilai korelasinya apa ya, kalau diagonal apa sih namanya ini? Saya lupa. Ini tentunya 1 semua ke sana. Kemudian namun dilihat dari sini bahwa nilai korelasi paling tinggi yaitu antara price range dengan RAM. Nah, ini kesimpulannya yang tadi ya, yang dilihat dan diikuti oleh VAR baterai di mana nilai korelasinya yaitu 0,64, di mana ini FC dengan PC yang dimana itu merupakan battery power dengan PS height dan PS width. Nah kemudian untuk korelasi paling lemah dapat kita lihat di sini yaitu VAR clock speed dengan end course ini berkorelasi lemah dengan price range. Nah untuk teman-teman kalau misalnya bingung, ini sudah saya definisikan sebelumnya untuk variabel definisi dari masing-masing variabel dari dataset. Nah, itu mungkin untuk data preparation dalam menentukan sebuah objek. Nah, kemudian ini ya data preparation selanjutnya yaitu data cleaning, di mana data cleaning ini sebenarnya sama seperti tadi ya. Kalau misalnya data cleaning itu tidak semua data yang mentah yang sudah kita peroleh langsung kita analisis, kemudian kita filosofisikan seperti itu. Jadi kita terlebih dahulu melakukan cleaning data, di mana data-data yang apa saja sih yang sebenarnya kita butuhkan nanti untuk mengetahui informasi yang akan kita peroleh dari sebuah data tersebut. Jadi tidak semua data tersebut kita gunakan. Nah, untuk data cleaning ini sendiri, yang pertama kita akan membuang atau mendrop kolom. Jadi ada beberapa misalnya kolom-kolom yang dari data original itu yang tidak kita butuhkan sehingga kita perlu membuang atau mendrop kolom tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah nilai indeksnya atau kita mengubah indeks dari data frame. Nah ini sudah saya jelaskan mengenai indeks sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Kemudian bagaimana cara merapikan fields dalam data, kemudian membersihkan kolom dengan kombinasi metode str string dengan menggunakan library NumPy. Dan juga jadi NumPy ini biasanya sering kita gunakan untuk memanipulasi sebuah data atau ukuran data dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga membersihkan seluruh dataset dengan menggunakan fungsi apply map dan juga mengganti nama kolom. Jadi misalnya kolom itu saya tidak mau namanya seperti ini, kita juga bisa mengganti nama kolomnya. Kemudian data cleaning yang dilakukan pada data yang ini ya agak-agak berantakan tapi biasa disebut sebagai messy data, itu misalnya seperti ada yang namanya missing value. Nah, missing value ini artinya datanya itu tidak ada atau tidak hilang. Kalau misalnya ini ya penelitian saya kemarin itu penelitian berupa mencari missing value pada data curah hujan. Jadi misalnya data curah hujan itu nilai-nilainya tidak lengkap dipengaruhi kalau misalnya ada ya khusus pengukuran pada curah hujan atau juga misalnya pada suhu itu misalnya datanya itu tidak ada. Jadi artinya pada saat itu alatnya misalnya kurang baik atau misal ada beberapa hal yang mengakibatkan sehingga data tersebut menjadi hilang. Nah ini data cleaning ini dilakukan pada data yang berantakan misalnya missing value. Kemudian formatnya juga yang tidak konsisten, artinya misalnya yang seharusnya berurutan pada dia kedua tapi dia keempat, makanya di sini formatnya tidak konsisten. Kemudian record yang tidak berbentuk baik atau malformat record, dan juga outlier yang berlebihan. Outlier yang berlebihan itu biasanya kita lihat di box plotnya. Kemudian di sini ada beberapa dataset yang kita gunakan. Yang pertama yaitu dataset berupa daftar buku dari British Library, kemudian file text berupa kota lokasi sekolah tinggi di US. Nah, tapi
tapi di sini kita akan menggunakan ini ya, BL ini yang pertama, yaitu daftar buku dari British Library. Tapi kalau misal teman-teman mau melakukan yang namanya cleaning data dari data kota lokasi atau kota partisipasi, saya sudah download datanya dan sudah masukkan di pertemuan 4-nya ini. Nah, yang pertama kita akan mengimport library yang kita gunakan, yaitu library Pandas dan juga library NumPy yang akan kita gunakan ke depannya. Nah, kemudian kita load datanya dengan melihat 5 data teratas dari data buku ini, daftar buku ini. Jadi ini ya, mulai dari 5 data teratas dengan kolom identifier sampai pada kolom self marks, di mana di sini berupa library dari British dengan nomor halaman mungkin ini. Nah, kemudian ini juga merupakan sumber dari URL-nya dan dapat kita lihat. Jadi di sini pada corporate author, corporate contributor, dan former owner serta engraver ini terlihat bahwa ada nilai NaN, artinya nilainya ini hilang. Sehingga apakah pada saat kita melakukan analisis data ke depannya, data ini, kolom-kolom ini apakah kita butuhkan ataukah tidak. Jadi kita bisa melakukan drop atau mencari nilai NaN-nya ini. Tapi dilihat dari misalnya data ini ada banyak data yang hilang, sehingga kemungkinan kita harus mendrop dari kolom-kolom ini, sehingga kolom ini tidak diperlukan ketika kita melakukan analisis data ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa nih tipe data untuk masing-masing variabel atau kolom atau feature dengan the types. Jadi fungsi the types ini kita mau melihat tipe data yang kita gunakan. Jadi kita print the types-nya. Maka di sini ya teman-teman bisa lihat untuk identifiernya berupa tipe data integer, ini berupa tipe data object, kemudian tipe data float, kemudian tipe data object lagi. Nah, kemudian kita melihat pendeskripsian atau statistik dasarnya dengan menggunakan fungsi describe. Artinya kita mau melihat statistik dasarnya berupa misalnya berapa banyak sih datanya ini, kemudian berapa banyak sih min-nya, berapa sih standar deviasinya, nilai yang terkecilnya berapa. Nah, di sini sudah kita lihat. Tapi di bagian corporate author, di sini ada nilai yang tidak lengkap atau NaN. Kemudian corporate contributor juga ada beberapa nilai yang tidak lengkap dan juga engraver, sehingga pada data describe-nya kita tidak bisa mengetahui bahwa berapa jumlah data terbanyak dan berapa berapa nilai terkecilnya karena ada nilai yang hilang. Nah, jadi dari hal tadi kita akan melakukan drop kolom, artinya kita mau membuang drop kolom-kolom yang tidak kita butuhkan. Nah, di mana bahwa sering kita temukan beberapa kategori data yang tidak berguna. Jadi misalnya ada data mentah ya dari kolomnya itu sebenarnya tidak berguna ketika kita melakukan analisis data, sehingga kita harus membuang kolom dari data frame-nya. Misalnya ini, contohnya menganalisis IPK mahasiswa. Ada data nama orang tua, alamat, dan alamatnya yang merupakan data yang tidak penting, sehingga kita perlu drop kolomnya. Kemudian pada library Pandas ini ada ya fungsi yang menyediakan fungsi untuk membuat drop kolom, di mana fungsinya yaitu berupa drop. Nah, seperti ini. Nah, ya pertama kita lihat dulu ya 5 entry pada data pertama. Tadi sebenarnya sudah 5 entry pada data pertama. Kemudian kita lihat, jadi kita lihat dari sini tadi kita lihat bahwa beberapa kolom ini memberikan informasi tambahan yang membantu perpustakaan tapi tidak terlalu deskriptif tentang bukunya sendiri. Misalnya di sini kolom edition statement. Nah, kolom edition statement, kemudian corporate author yang berisi nilai-nilai yang hilang seperti yang di kolom ini. Nah, kemudian kita perlu memilih kolom-kolom yang akan di drop, artinya kolom ini yang tidak kita gunakan ke depannya, sehingga kita lakukan drop kolomnya, dimana yang pertama edition statement-nya perlu kita drop, kemudian corporate author-nya, corporate contributor, format owner, sampai pada self mark. Nah, dimana
selanjutnya ini kita definisikan ya di variabel toDrop, di mana kita definisikan ini dari semua kolom yang ingin kita drop. Kemudian kita akan menjalankan fungsi drop dengan melewatkan parameter inPlace bernilai true dan parameter aksis bernilai 1. Nah, di mana di sini tadi ya untuk df-nya kita akan mendrop dari list-list yang tadi sudah kita masukkan di variabel drop dengan menggunakan inPlace true dan aksis sama dengan 1. Nah, kemudian ketika kita run kembali df head-nya, jadi kita inspeksi ulang data frame-nya atau kita run kembali, di mana kolom-kolom tadi itu yang sudah tidak kita butuhkan sudah dibuang. Nah, sehingga tampil seperti ini. Jadi pada saat menganalisis sebuah data, tidak semua data itu kita gunakan. Jadi ada beberapa memang yang perlu kita cleaning terlebih dahulu. Nah, tapi dilihat sih dari datanya ini seperti apa yang tidak diperlukan. Jadi ini ya sudah lebih rapi juga, sudah tidak ada nilai hilang dari data-data ini. Sehingga ini kita sudah melakukan drop pada kolom data yang tidak kita butuhkan. Kemudian ada juga alternatif untuk membuang kolom dengan meneruskannya langsung ke parameter kolom daripada kita perlu memisahkan label-label yang mau dibuang. Ini kita gunakan df drop dengan kolomnya itu berapa, kemudian toDrop inPlace true. Nah, kemudian ketika kita mencetak ulang datanya ini, maka akan tampil juga data yang seperti ini. Jadi sama ya daripada kita ini tadi satu. Kemudian bagaimana sih cara mengubah indeks di data frame? Nah, indeks ya dalam Pandax ini memperluas fungsi notar array NumPy. Jadi misalnya kita NumPy ini bisa juga untuk memanipulasi array datanya dan memungkinkan pemotongan slicing dan pembelahan yang lebih fleksibel. Nah, misalnya dari beberapa kasus itu tentunya ini akan sangat membantu jika menggunakan field atau pengenalan data yang bernilai unik sebagai indeksnya. Nah, kemudian caranya itu seperti apa? Misalnya di sini untuk bagaimana misalnya kita mau mengecek nilai unik untuk identifier. Jadi pada kolom identifier dari data buku tadi kita lihat untuk def interpret, kita lihat untuk is unique-nya. Jadi di sini dia true. Kemudian kita akan mengganti indeks pada kolom menggunakan set index. Jadi fungsi yang kita gunakan yaitu setting indeksnya. Artinya kita akan mengatur indeksnya. Nah, di sini df sama dengan def set index, kita akan mengatur indeks dari kolom identifier. Nah, ketika kita head, nah, lihat df head-nya, maka sudah diatur ya dengan menggunakan indeks pada kolom. Ini set index pada kolom identifier. Nah, seperti ini. Jadi tentunya berubah di sini 206, padahal di sini awalnya ini ada 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita setting indeksnya, kita hilangkan di sini. Nah, sehingga yang menjadi indeks tadi berupa kolom identifier. Padahal identifier ini tadi berupa kolom. Nah, tapi sekarang berubah menjadi sebuah indeks. Nah, kemudian kita juga dapat mengakses setiap records dengan cara yang mudah dengan menggunakan fungsi log. Dan cara ini digunakan untuk label based indexing, yaitu label based indexing yang memberikan label suatu baris atau kolom tanpa memperhatikan posisi atau lokasinya. Jadi untuk ini kita tidak memperhatikan posisi data atau lokasi dari sebuah data. Misalnya di sini tadi yang dimulai dari lot 206 ya. Nah, di mana lot ini merupakan pengseleksian dengan menggunakan label atau bilangan bulat. Sini sudah ada ini ya untuk df lognya sendiri. Kemudian maksud dari ini ya, dengan kata lain 206 adalah label pertama dari indeks. Jadi 206 ini merupakan label pertama dari indeks identifier. Kemudian selanjutnya ya, kita juga biasanya merapikan fields dalam data, di mana
slide sebelumnya kan kita sudah ini ya melakukan pembuangan data kolom yang tidak penting, kemudian pembersihan kolom tertentu yang mengubah bentuk atau formatnya. Jadi kita ubah bentuk format dari datanya. Kemudian juga dalam inspeksi itu semua tipe data ini tipe objek dengan menggunakan fungsi dtype tadi. Dan juga di sini kita akan merapihkan field. Yang pertama kita akan menghitung frekuensi nilai objek, di mana menghitung frekuensi dari nilai objek kita akan menggunakan di sini value counts. Nah, di mana frekuensi dari tipe objeknya itu sebanyak 6 dengan tipe integer. Nah, kemudian juga sebuah kolom yang masuk akal untuk menerapkan nilai numerik adalah tanggal publikasi sehingga dapat melakukan perhitungan di awal, di mana di sini developnya dimulai pada tahun 1905, kemudian menggunakan ini ya kolom date of publication dengan melihat 10 data teratas. Nah, ketika kita lihat ini identifier berupa indeksnya mulai dari tahun 1905 dengan melihat dari date publikasinya. Nah, kemudian kita lihat jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya selanjutnya untuk ini ya data Olympics, teman-teman bisa coba nanti di sini bisa di run juga dan dipelajari juga untuk data Olympicsnya. Nah, teman-teman bisa nanti untuk mengkonstruksi atau menganalisis sendiri sebenarnya data-data yang perlu kita cleaning itu sebenarnya data apa, misalnya kolom apa saja, atau melakukan hal-hal yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian masuk kepada data preparation dengan melakukan pengkonstruksian sebuah data. Nah, salah satunya kita akan melakukan transformasi data, di mana imputasi di sini imputasi mean atau median. Jadi misalnya tadi ya pada sebuah data yang hilang itu NaN-nya kita bisa melakukan imputasi mean atau median, tapi yang paling sering digunakan yaitu mean. Kemudian imputasi nilai suka-suka atau bisa disebut sebagai arbitrary, dan imputasi ends of tail imputation frequent kategori, atau juga dikatakan sebagai modus imputasi random sampel imputasi nilai 0, ataukah konstansa imputasi regresi. Jadi karena tadi kita menggunakan nilai-nilai berupa integer sehingga kita menggunakan regresi berupa deterministik. Nah, kemudian ada ya yang dinamakan scaling atau penskalaan. Nah, scaling atau penskalaan itu misalnya saya punya data berupa misalnya 230 sampai sekian datanya. Ketika kita lakukan normalisasi, maka data tersebut akan diubah menjadi range mulai dari 0 sampai 1. Kemudian juga ada yang dinamakan scaling dengan berupa standarisasi data. Nah, untuk normalisasi itu biasanya supaya ketika kita mau melatih data, data tersebut akan lebih cepat untuk kalau misalnya kayak di run itu lebih cepat untuk diperoleh hasilnya ketika kita lakukan normalisasi data. Kemudian mengkonstruksi data, yang pertama imputasi. Ini ya, imputasi itu artinya kita mau mengganti nilai dari data yang hilang atau misalnya missing value dengan berupa NaN kah atau diakah datanya itu blank dengan nilai pengganti. Nah, contohnya misalnya tadi yang saya katakan pada penelitian yang saya lakukan sebelumnya, yaitu mengganti nilai dari data yang hilang pada nilai data curah hujan karena misal penakaran ini ya alat untuk perhitungan nilai curah hujannya yang rusak, ataukah misal terjadi sebuah pengaruh sehingga dia tidak bisa mengukur nilai data pada saat itu yang mengakibatkan nilai data curah hujannya hilang, sehingga kita perlu lakukan imputasi data. Nah, sehingga yang kemarin saya gunakan yaitu berupa teknik interpolasi. Dari teknik interpolasi di dalamnya ada beberapa teknik lagi. Misalnya saya mengganti nilai datanya menggunakan mean, atau saya mau mengganti nilai data menggunakan median, dan beberapa teknik-teknik lain sebagainya yang ada pada teknik interpolasi. Nah, teknik interpolasi juga itu ada pada misalnya kalau misal berhubungan mata kuliah, ya mata kuliah metode numerik. Nah, kemudian ini ya teknik imputasi berdasarkan tipe data itu
terdiri dari tipe data berupa variabel numerik dan juga tipe data berupa variabel kategorik. Jadi kayak ordinal dan lain itu sudah tidak masuk. Jadi cuma 2 tipe data yang dibutuhkan oleh teknik imputasi. Nah, di mana untuk tipe data variabel numeriknya itu punya cara tersendiri, di mana kita bisa mengganti data menggunakan nilai min ataukah mengganti data dengan menggunakan nilai median. Kemudian kita juga bisa mengganti data menggunakan ini ya, arbitrary atau nilai suka-suka. Nilai suka itu arbitrary, dinamakan arbitrary. Kemudian imputasi nilai atau data ujung dengan menggunakan end of atau disebut sebagai end of tail. Dan juga data yang kita gunakan berupa itu caranya kita akan mengganti kategori yang sering muncul, kemudian menambahkan kategori yang hilang. Nah, yang pertama di sini imputasi min atau median pada ini ya, tipe variabel data numerik. Nah, di sini kita butuhkan 2 library, yaitu Pandas dan NumPy. Kemudian contoh yang pertama, kita mau mengganti data, sebuah nilai data yang hilang dengan menggunakan nilai min. Nah, di sini saya mendefinisikan kolom, kemudian kolom 1, kolom 2 sampai kolom 5 dengan ini ya, datanya lengkap. Tapi di sini pada kolom 2 data ada nilai yang tidak lengkap, ini juga tidak lengkap. Kemudian ini datanya lengkap, dan ini juga yang nilai data yang tidak lengkap. Kemudian saya definisikan variabel baru, di mana saya mau mengubah kolom ini menjadi sebuah data frame. Jadi fungsi tersebut mengubah menjadi data frame. Jadi kita akan ubah menjadi data frame, sehingga tampilan dari data frame ini ya seperti ini. Teman-teman bisa lihat isi kolom 1 sampai kolom 5 yang sudah didefinisikan sebelumnya. Di sini pada kolom 2, kolom 3 dan kolom 5 ini datanya tidak lengkap ya, sehingga teknik imputasi ini pada pengkonstruksian data, lebih tepatnya khususnya untuk transformasi data, kita bisa melakukan imputasi. Jadi nilai-nilai yang kosong kan nilainya kosong. Dari nilai kosong ini kita akan akan mengganti dengan nilai-nilai yang baru. Jadi yang kosong ini nanti akan terganti dengan menggunakan nilai baru. Nah, tapi cara yang pertama kita akan menggunakan imputasi berupa min. Nah, kemudian kita lihat ya, pada variabel kolom ini terdapat nilai NaN, saya sudah jelaskan tadi. Kemudian ini kita akan melakukan pergantian atau mengganti missing value dengan min. Setelah kita peroleh ini ya, data filenya ini, kemudian artinya kita mau menggunakan imputasi min, sehingga data fungsi yang kita gunakan yaitu data.min. Nah, sehingga data-data yang hilang tadi itu akan digantikan dengan data yang baru. Nah, tadi yang hilang datanya ini untuk kolom 2 digantikan dengan nilai 11. Kemudian untuk kolom 5 akan digantikan dengan nilai 7. Nah, cara untuk memperoleh nilai tersebut itu hanya dengan kita menjumlahkan data, kemudian membagi data tersebut dari banyaknya data. Jadi jumlah data dibagi dengan banyaknya data, sehingga kita memperoleh nilai minnya. Ini sudah saya jelaskan untuk rumusnya kemarin di pertemuan sebelumnya, mungkin 2 pertemuan lalu, itu cara mencari nilai min tentunya. Jadi di sini kan kalau kolom 5 kan cuma ada nilai 7 ya, makanya di sini digantikan oleh nilai 7 semua. Nah, sebenarnya dengan menggunakan imputasi min ini sebenarnya datanya itu belum tentu akurat sebenarnya, tapi bisa kita gunakan. Cuman kalau misalnya teman-teman mau ganti, misalnya ini mau diterapkan di data curah hujan, itu sebenarnya kurang terlalu akurat atau bahkan tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena kan itu sebenarnya data curah hujan itu tidak terlalu pasti nilainya, tidak terlalu misalnya tiba-tiba hari ini curah hujannya tinggi, besoknya tidak hujan sama sekali, sehingga kalau misalnya kita terapkan imputasi min pada data curah hujan itu, maka tentunya data yang kita peroleh itu sebenarnya tidak begitu akurat. Jadi tidak semua data itu sebenarnya diterapkan dengan menggunakan imputasi min.
Begitu pula dengan menggunakan imputasi median. Jadi ada beberapa teknik-teknik yang digunakan yang harus bersesuaian dengan data yang kita gunakan. Ini ya, tadi sudah kita peroleh nilai rata-ratanya. Kemudian contoh babnya imputasi min pada nilai umur. Jadi di sini nilai yang hilang, kemudian kita ubah datanya menggunakan menjadi data frame, di mana di sini data frame itu berupa variabel umur. Di sini teman-teman bisa lihat. Jadi ketika kita ini kan cuman ada satu kolomnya, di sini ada 5 kolom. Nah, kalau teman-teman perlu tahu, kalau misalnya di sini kan ada 5 kolom, di sini yang data hilang itu yang di indeks 0 dengan indeks 3, indeks 2 Pak. Indeks 2. Jadi makanya di sini seluruh misalnya kalau misalnya di kolom 5 ini ada punya 5 indeks, maka seluruh nilai yang hilang dari kolom kelima ini akan digantikan dengan nilai 7. Begitu pula dengan misalnya kolom 2 kan diganti dengan nilai 11. Jadi seluruh nilai yang ada di kolom 2 ini akan diganti dengan nilai 11. Nah, namun di sini hanya terdapat satu kolom saja, karena di sini terdapat satu kolom di mana ada nilai yang tidak ada nilai yang hilang ya, atau missing values, maka ini tadi fungsi yang sama kita terapkan, maka akan digantikan dengan nilai 36. Makanya di sini di kolom ini semua nilai yang hilang itu akan digantikan dengan 36,2. 36,2. Makanya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ini ketika kita melakukan penggantian data itu sebenarnya tidak semua data ya yang bisa kita lakukan penggantian data. Contohnya tadi sebenarnya yang berhubungan dengan data curah hujan itu tidak terlalu akurat. Kenapa? Karena setelah saya melakukan pengujian antara data aktual dengan data prediksinya, terjadi error yang cukup tinggi sedemikian sehingga teknik tersebut tidak terlalu baik ketika kita gunakan untuk melakukan pergantian mengganti data missing values. Jadi tetapi kalau misalnya kita gunakan dari berupa rata-rata umur ataukah rata-rata perempuan, ya, sebenarnya tergantung dari datanya itu seperti apa. Jadi kita bisa menggunakan ini DevMin-nya. Kemudian imputasi nilai suka-suka ya, atau bisa disebut sebagai arbitrary. Nah, di mana di sini tadi umur, kemudian sama ya yang seperti tadi, kemudian kita ubah datanya berupa bentuk data frame, kemudian kita lihat ini. Nah, jadi nilai suka-suka ini artinya sesuka saya mau masukkan nilai berapa pada nilai yang hilang tadi. Jadi di sini data filna. Nah, data filna ini artinya saya mau memberikan nilai 99 pada data filna ini. Kenapa saya memberikan nilai 99? Ya kan suka-suka saya, namanya juga arbitrary. Jadi nilai suka-suka yang diberikan pada kolom ini. Kemudian ini mungkin mudah ya. Di sini juga yang tadi min-nya juga mudah. Kemudian ini selanjutnya contoh berikutnya itu imputasi end of tail, di mana kita akan mengganti dengan menggunakan end of tail. Di sini kita akan menggunakan from feature engine imputation import end tail imputer, di mana di sini merupakan imputasi end of tail. Dan kemudian kita akan langkah pertama yang diperlukan yaitu membuat dulu imputernya, di mana imputernya ini berupa end-tail imputer, kemudian imputation method, di mana kita akan menggunakan Gaussian. Teman-teman kalau belajar matriks ya atau belajar aljabar linear itu pasti pernah dengar yang namanya Gaussian. Jadi Gaussian ini berupa nama orang kalau nggak salah ya, sehingga dia berupa metode ini metode Gaussian dengan menggunakan tail berupa right. Nah, sehingga kemudian kita lakukan fit imputer ke set, di mana imputer kemudian fit datanya, kemudian langkah selanjutnya itu mengubah data, di mana tes ini kita tuliskan sintaks yaitu imputer.transform data. Jadi kita transformasikan data imputernya.
Nah, ketika kita menampilkan datanya, data umurnya tampil seperti ini. Jadi setelah dilakukan imputasi pada indeks kedua, itu sudah terisi dengan nilai baru dengan menggunakan ini ya, imputation dengan metode Gaussian, dan menggunakan ini imputasi end of tail dengan menggunakan metode Gaussian. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga berupa mengganti data frekuensi kategori berupa ini modus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi modus ini kan nilai yang sering muncul ya, modus ya, nilai yang sering muncul yang biasanya kita gunakan tipe data numerik. Misalnya ada ini ya, tipe data yang missing, ini ya, yang missing. Nanti kita akan ganti dengan tipe data yang baru dengan menggunakan ini tadi imputasi frekuensi kategori dengan menggunakan modus. Nah, di sini ketika kita terapkan sini ya, kita definisikan dulu imputasi simple imputer strategi dengan menggunakan mouse frekuensi yang tadi. Kemudian ketika kita implementasikan fit transformasi datanya, maka ini berupa tipe data objek. Nah, perlu kita tahu, maka tipe data pada indeks 6 itu akan terganti dengan nilai merupakan nilai modus. Artinya nilai yang kita lihat dari seluruh data ini nilai apa saja sih sebenarnya yang saling muncul. Kalau misalnya nilai KIA yang paling muncul, maka nilai NaN-nya ini akan terganti dengan data berupa data KIA, seperti itu. Mungkin cukup mudah untuk dipahami. Selanjutnya, imputasi random sample merupakan teknik untuk mengganti nilai data hilang yang digunakan bagi tipe data kategori. Jadi ada misalnya tipe data kategori untuk yang cocok pada missing at random. Jadi kayak misal datanya itu random itu hilang, sehingga ini ya, misalnya ini datanya berupa kategori, kemudian data numeriknya juga itu ada nilai yang hilang, sehingga untuk imputasi random sampelnya ini sangat cocok untuk tipe data yang seperti ini. Ketika kita apalagi namanya terapkan ya imputer random sample ini ya untuk fungsi ini pada random state 929 ini, kemudian tesnya sama seperti tadi, kita gunakan imputer transform. Nah, ketika kita lihat yang tadi, nilai yang tadi itu yang berupa indeks ke-5 pada data itu akan terganti dengan nilai 34. Seperti itu. Kemudian imputasi nilai 0 atau konstanta di sini digantikan dengan nilai 0. Artinya di sini pada nilai yang hilang kita akan mengganti nilai 0 atau nilai konstanta. Nilai 0 atau konstanta. Jadi kayak misalnya data yang hilang itu kita tidak perlu mengisi dengan nilai berupa 1, 2, 3. Kita tinggal isi dengan nilai 0 saja pada data yang hilang. Nah, penerapannya ya seperti ini. Kemudian imputasi regresi deterministik ya, kita gunakan ini library yang kita butuhkan. Kemudian ini ya, kita menggunakan lagi apalagi namanya untuk data yang kita gunakan itu data diabetes. Teman-teman bisa lihat ini dev infonya, kemudian deskripsi datanya seperti apa, deskripsi statistik. Yang lakukan pertama yaitu tentu berdasarkan lokasi. Jadi ada beberapa kolom yang tentunya beberapa kita gunakan. Kemudian fungsi devlog itu digunakan untuk memilih tabel berdasarkan lokasinya, dan juga nilai pada kolom 00 merupakan missing value. Jadi kita mengganti nilai 00 pada ini di sini ya, maksudnya ini pada kolom ini atau kolom ini atau kolom ini yang dituliskan di sintaks ini, pada NPNAN-nya akan diganti dengan nilai 0,0. Kemudian ini ya def is null-nya, kemudian sum-nya dimulai dari indeks 1 sampai 6. Kemudian teman-teman bisa lihat ketika kita membuat matriksnya dengan ukuran yang kita inginkan, yaitu 20 kali
pregnancy-nya, kemudian glukosanya, blood pressure-nya, sampai umur dan outcome. Tapi ini ya, yang di bagian skin thickness dengan insulin itu prognosis dengan outcome. Kemudian ini artinya nilai yang garis-garis putih ini artinya apa? Artinya nilai pada kolom ini yang berupa garis putih ini yang kanan datar itu artinya datanya itu tidak lengkap, sehingga missing itu dilihat dari glukosanya, kemudian blood pressure-nya ini yang sampai pada BMI-nya. Jadi ini kita lihat memudahkan kita melihat bahwa oh ternyata data ini yang memiliki nilai yang tidak lengkap, sehingga kita dengan mudah menentukan kolom yang kita butuhkan untuk menggantikan nilai data tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat kita akan menetapkan deterministic regression imputation di sini, di mana fungsinya itu kita gunakan deterministic, kemudian juga imputation, di mana yang pertama kita definisikan dulu untuk datanya dengan PD data frame kolomnya, kemudian kita gunakan deterministic dengan tambahkan namanya, kemudian dari nama ini kita akan menggantikan missing kolomnya. Nah, sampai pada setelah itu kita membuat model regresi linearnya untuk memperkirakan, artinya kita melakukan prediksi atau memperkirakan data yang hilang itu sebenarnya berapa dengan ini menetapkan deterministic regresi imputation dengan memperhatikan data yang model regresi yang digunakan yaitu regresi linear. Jadi model regresi linear ini termasuk pada model regresi sederhana ya pada metode statistika. Kemudian selanjutnya kita lakukan atau mengamati bahwa ketika kita menyimpan indeks dari data yang hilang itu dari kerangka data asli, sehingga pada saat kita menetapkan atau membuat MNO matriksnya ini dengan ukuran 20,5, maka ini artinya seperti ini, data-data yang hilang itu sudah digantikan dengan data baru. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kalau misalnya kita lihat ya yang tadi soal outliernya yang terlalu banyak, itu juga bisa kita gunakan. Nah, mungkin itu saja ya pemaparan saya pada materi pertemuan kali ini. Mungkin siapa tahu teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, sebelumnya teman-teman kalau misalnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari materi yang sudah saya presentasikan tadi, Kak Asti Mawarni mungkin mau bertanya, atau Kak Muhammad Ihsan Syaputra. Kalau misalnya tidak ini ya agak nggak memungkinkan untuk mic, boleh bertanya di kolom chat atau pesan dalam panggilannya. Cek suara saya kedengaran nggak ya? Atau mungkin ini nggak ada yang mau bertanya ya? Kalau begitu mungkin
ke sesi foto aja deh, karena kalau misalnya udah ada bertanya ya kayak memperlama lagi waktu. Teman-teman yang lain mungkin bisa pakai Kak Ihsan Saputra dengan Kak Asti Mawardi. Langsung aja ya. Kok 1, 2. Ada yang bertanya ya udah. Mungkin itu saja ya pemaparan materi dari saya. Sebenarnya masih ada untuk masuk ke tahap analisis datanya. Itu mungkin saya akan buatkan recordnya. Nanti teman-teman bisa nonton di YouTube. Ini ada YouTube GDSC kan ya, kan hadir. Iya, mungkin dinonton di sana ya. Mungkin itu saja ya pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat berguna untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.